23030. Hari ini aku bakal mempresentasikan materi aku yang berjudul tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, di dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia terdapat di era modern ini untuk menjaga keadilan pasar. Hukum ini berkembang mengikuti ketumbuhan masyarakat Indonesia. Perlindungan konsumen mendukung pertumbuhan ekonomi sehat dan berkelanjutan. Nah, ada juga nih landasan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Di landasan hukum perlindungan konsumen di Indonesia ini berisi tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana mendasari perlindungan konsumen dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Terus peraturan pemerintahan pendukung yang berisi tentang memberikan pedoman detail agar hukum perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Batas perlindungan konsumen nasional mengawasi pelaksanaan perlindungan dan memberikan advokasi konsumen. Contohnya seperti penerapan UU dalam konflik konsumen dan produk bermasalah di pasar modal. Nah, selanjutnya kita akan membahas hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Di mana di sini terdapat keamanan dan mutu barang atau jasa yang terjamin, memiliki barang atau jasa dengan informasi yang lengkap, menyampaikan pendapat dan keluhan dengan bebas, dan advokasi dan penyelesaian sengketa yang adil, pembinaan dan edukasi konsumen berkelanjutan, ganti rugi atas produk kadaluarsa atau cacat. Nah, itu guys yang terdapat di hak-hak konsumen di undang-undang. Oke, lanjut. Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Yang pertama itu bertindak jujur, perlakuan setara, dan memberikan kompensasi. Yang dimana bertindak jujur ini seperti menyediakan informasi benar dan jelas tentang produk. Terus perlakuan yang setara, yang seperti yang menghindari diskriminasi terhadap konsumen. Jadi tidak ada tuh perbedaan konsumen gitu. Yang ketiga, memberikan kompensasi yang dimana ganti rugi jika produk tidak sesuai dengan standar. Jadi jika produk itu tidak sesuai dengan standarnya yang telah ditentukan, maka harus ganti rugi. Oke, lanjut. Klausula baku. Nah, klausula baku ini yang dimana sering merugikan atau menghilangkan hak konsumen, seperti jenis klausula yang di dalam UPPK. Konsumen berhak membatalkan perjanjian. Tips menghindari jebakan klausula saat transaksi online atau offline. Yang pertama, cermat isi perjanjian secara teliti. Yang kedua, jangan ragu meminta penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau kalian ingin membeli suatu barang, apalagi barangnya itu mahal, jadi kalian tentu harus sesuai dengan kayak udah kalian tanya baik-baik, kayak tanya penjelasannya. Kalau nggak tahu tanya aja, nggak usah malu. Oke, ada juga penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan non litigasi. Nah, yang pertama ini ada 4. Yang pertama itu ada mediasi. Mediasi itu adalah penyelesaian damai dengan pihak ketiga secara netral. Yang kedua, arbitrase, proses cepat melalui lembaga atau arbitrase yang berwenang. Terus pengadilan, gugatan hukum untuk keputusan resmi mengikat. Terus BPSK, peran dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen formal. Inilah cara-cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Jika terjadi masalah gitu, konsumen dapat menyelesaikannya melalui cara-cara ini.
Terus ada juga peran pemerintah dalam perlindungan konsumen. Yang pertama itu pengawasan, memastikan pelaku usaha patuhi hukuman perlindungan konsumen. Yang kedua itu sosialisasi, mengedukasi masyarakat agar paham hak dan kewajiban. Yang ketiga penegakan hukum, yang dimana menindak tegas pelanggaran sesuai regulasi. Yang keempat kerjasama LSM, bersinergi dengan organisasi konsumen untuk memperbaiki bersama gitu. Selanjutnya, lembaga swadaya masyarakat perlindungan konsumen atau mitra konsumen. Nah, di mana LSM ini memberikan advokasi dan pendampingan saat sengketa. LSM aktif di Indonesia seperti YLKI, mendorong perbaikan kebijakan konsumen. LSM membantu menguatkan posisi konsumen melawan pelaku untuk usaha. Terus meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan memberikan edukasi penyuluhan gitu. Terus ada juga studi kasus implementasi hukum perlindungan konsumen di berbagai sektor. Nah, sektor perbankan, sektor properti, dan sektor transportasi, dan sektor e-commerce. Terus ada juga kesimpulan pada materi saya pada hari ini, yang dimana pahami hak dan kewajiban. Kesadaran ini kunci dalam perlindungan diri. Gunakan hukum perlindungan konsumen, manfaatkan UUD dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pelaku usaha bertanggung jawab, kepatuhan penting demi kelangsungan bisnis sehat. Gitu guys. Inilah materi saya pada hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi